pangkat maupun harta itu dihisab. Hingga akhirnya banyak ulama yang milih miskin. Dulu miskin itu pilihan karena takut hisab. Sekarang alhamdulillah takdir. Nah, tapi teori itu ketika Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik setelah wisuda, mungkin kalau sekarang termasuk kumplot, kata gurunya kamu harus mengaji lagi sama namanya Muhammad bin Hasan As-Syaibani, orangnya di Irak. Akhirnya singkat cerita Imam Syafi'i menempuh perjalanan dari Madinah ke Irak. Dulu pakai onta. Ketika ketemu Muhammad bin Hasan As-Syaibani, itu di ruang tamu beliau itu banyak emas lantaan, banyak uang, banyak, kalau mungkin kalau sekarang banyak dolar, banyak sekali harta yang diletakkan di kamar tamu. Jika Imam Syafi'i ini heran, ini ulama apa ini pedulinya gitu, suka harta. Ya. Kata Muhammad bin Hasan As-Syaibani, atak jabu min hadzi, kamu heran kalau saya kaya raya seperti ini. Iya, Anda kan ulama, harta kan banyak hisapnya. Kata beliau, kalau kamu tidak ikhlas harta ini dikuasai orang soleh, tak kasihkan orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai main perempuan, dipakai hura-hura. Wah jangan, nanti lebih bahaya. Berarti orang soleh harus kaya, iya harus kaya, sudah berarti boleh kaya. Nah semenjak itu mulai ada satu terobosan manhaj, terobosan metode dalam mengelola ilmu sosial. Bahwa harta tahta wanita itu bisa digunakan kebatilan, juga bisa digunakan membela hak. Wanita kita tahu al-madrasatul ula, sekolah pertama adalah perempuan. Sehingga kalau kita punya istri solihah, punya istri afifah yang tidak terlintas berpikiran serong, maka betapa nyamannya keluarga kita. Sehingga baiti jannati, rumah kita adalah surga kita. Kalau kita punya istri solihah, punya istri afifah. Jika perempuan ini luar biasa dalam proses pendidikan umat. Sehingga tidak ada orang alim, tidak ada orang pinter, tidak ada orang sukses, kecuali di belakangnya ada perempuan yang hebat. Tentu mana perempuan yang paling pokok adalah ibu. Kata Imam Syafi'i al-madrasatul ula. Harta juga gitu. Kalau orang fasik, orang-orang dolim punya power, hartanya besar, maka dia bisa menggerakkan kedoliman secara masif. Begitu juga sebaliknya, kalau orang soleh yang punya harta besar, maka bisa menggerakkan kesolehan secara masif. Nah di sini ini hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memandu kita dengan Al-Quranul Karim. Kita disuguhi cerita-cerita Nabi yang miskin, kayak Nabi Ayub. Tapi juga disuguhi cerita-cerita Nabi yang bahkan hartanya banyak sekali, yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Beliau adalah seorang raja yang zaman dulu bahkan istrinya banyak, ya, karena memang zaman syariat dulu dibolehkan sampai istrinya berapa saja itu. Karena logika yang harus terbangun adalah jika kita menolong satu perempuan itu baik, maka menolong dua lebih baik, tiga lebih baik. Maka ketika seorang nabi itu pasti soleh, pasti baik, maka bisa saja secara logika dan kita benarkan dulu istrinya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu baik. Tapi kenapa harus terkontrol sekarang, harus dibatasi misalnya? Logikanya juga bisa dibalik. Kalau punya istri satu aja terlantar, apalagi dua, apalagi tiga. Jadi itu terus semenjak itu ada metode. Ada metode untuk mengkontrol sosial. Jika dalam guyonan orang-orang Islam moderat sama Islam ekstrim, itu pernah terjadi perdebatan, yaitu ketika orang-orang yang sedang maksiat itu mau ya katakan saja mau dibom oleh ekstremis. Kebetulan ekstremisnya ini suka ilmu, tanya. Kalau orang-orang yang maksiat itu dibom itu gimana? Mereka kan ngotori buminya Allah dengan maksiat. Bersama yang Islam moderat dijawab, kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, itu mereka di neraka apa di surga? Di neraka kata. Kata yang moderat, akana dzalika muradan nabi. Mereka muslim akhirnya mati masuk neraka itu apa yang diingini Nabi apa enggak? Ya enggak, Nabi inginnya umatnya masuk surga. Ya sudah, jangan dibom, biar tobat dulu baru mati katanya. Tapi biar mati biasa maksudnya. Sehingga ada metode-metode yang kita selalu akan pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Para ilmuwan, kita yang nekuni fikih, misalnya kita sering dapat komplain ya. Terus banyak lelaki yang bejat, bahkan saking bejatnya istrinya disuruh ikut ngedarkan narkoba, ikut membantu maksiatnya, kemudian hak talak hanya pada milik suami. Ini solusinya gimana? Kalau dia harus tetap di bawah tangan suami, sementara dia tersiksa karena harus melayani kebejatan suaminya di
diminta mengedarkan narkoba, bahkan diminta untuk melakukan hal-hal yang buruk. Sehingga di Islam kemudian semenjak itu ada rumus mulai zaman Nabi, tolak memang hak lelaki, tapi seorang perempuan itu boleh mengajukan rafa kalau di Jawa, kalau di fikih disebut faskhun nikah. Jadi seorang hakim atau yang punya otoritas wilayah kekuasaan itu boleh memisahkan suami istri jika istrinya tidak kuat, apalagi menyangkut hal-hal yang buruk, yaitu dipaksa melakukan maksiat. Jika keliru kalau dikatakan Islam itu sangat memberi hak dominasi lelaki atas perempuan, itu keliru sekali, karena sebetulnya dalam mengurai ya atau mengakhiri pernikahan itu bisa suami menceraikan atau istrinya melakukan rafa dan hakim harus mengabulkan dalam kondisi yang sangat bahaya. Nah tentu hal-hal seperti ini akan menjadi kebanggaan ilmu sosial karena ada solusinya ketika dalam keadaan macet keluarga. Begitu juga ada kebanggaan intelektual, yaitu tanggung jawab kita sebagai intelektual muslim, misalnya menyangkut kepastian nasab. Kenapa dalam Islam nikah begitu sakral? Dan kalau seorang suami menceraikan istrinya, supaya istri ini halal dinikahi orang lain harus ada iddah. Iddah itu ya kira-kira masa jeda yang ada kepastian bahwa rahim perempuan ini sama sekali nggak ada sperma dari suami pertama. Karena kita tidak bisa membayangkan misalnya Ahad atau Minggu masih hubungan suami istri, Senin diceraikan, kemudian Selasa nikah lagi, terus ada hubungan suami istri lagi. Kita tidak bisa membayangkan, lalu nanti ini anaknya siapa? Mungkin orang modern akan bilang ini lewat tes DNA gitu, tapi itu keribetan. Apalagi kalau nanti anaknya wajahnya mirip suami pertama, mirip kedua, agak jelas itu kan, masih kecil itu. Itu ribet. Tapi dengan teori iddah, teori tarabbusul mar'ah, kalau istilahnya Quran ya tarabbasna itu, maka kegamangan seperti ini hilang, karena seorang istri yang terceraikan atau ditinggal mati suaminya, baik cerai talak maupun cerai meninggal, itu untuk menikah lagi ada aturannya. Di antara adalah baro'atur rahmiyah, dipastikan rahimnya itu bersih dari zaut awal atau suami pertama. Nah, keilmuan yang bertanggung jawab atas substansi masalah ini juga ditekuni oleh ulama. Termasuk yang paling ekstrim adalah, dan ini sering saya utarakan ketika ngaji saya, absolutisme kebenaran dalam tauhid. Saya ulang lagi ya, absolutisme kebenaran dalam tauhid. Itu banyak ilmuwan tauhid, ulama tauhid, yang saking ekstrimnya memang mengatakan bahwa orang yang sudah iman, yaitu bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak akan batal meskipun dia koruptor, meskipun dia maling, meskipun dia penjahat. Itu kan satu hal yang menurut ilmu sosial itu kayak paradok. Bagaimana Islam yang luhur, kemudian Islam yang luhur, iman yang luhur ini nggak bisa dibatalkan oleh kebejatan perilaku pelakunya atau pemeluk Islam. Kata pakar ahli tauhid, dan itu berdasar hadis sahih, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi suatu saat kelihatan senyum-senyum ceria, kemudian ditanya oleh Abu Dzar, kebetulan di pinggir beliau ada Abu Dzar, ya Rasulullah, kenapa engkau senyum-senyum? Barusan Jibril datang ke saya dan memberi kabar saya bahwa siapapun dari umatku yang bertauhid secara benar, maka dia pasti masuk surga. Meskipun wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Itu Abu Dzar sampai 3 kali tanya, yang benar ya Rasulullah, masa pernah gitu masuk surga? Ya, kata Nabi, sampai 3 kali. Nah, saya pernah ditanya seorang dosen, tanya, Gus, bagaimana itu bisa terjadi satu kesakralan iman yang boleh atau enggak terganggu oleh kesalahan perilaku pemeluknya, yaitu wa in zana wa in saraka. Saya baca beberapa syarah hadis itu, termasuk di Syarhun Nawawi. Jawabannya adalah di sini Nabi sedang menerangkan absolutisme kebenaran, bukan masalah membolehkan zina apa enggak. Tentu zina tidak akan pernah boleh, maling tidak akan pernah boleh. Tapi Nabi ingin mengatakan absolutisme kebenaran itu enggak terganggu oleh pelakunya. Kita yang punya gelar ya bilang 1 tambah 1 2, yang enggak punya gelar ya bilang 2, musuh kita ya bilang 2, rektor Al-Azhar ya bilang 2, anak yang penggembala kambing yang bilang 2, semuanya akan bilang 2, 1 tambah 1 akan bilang 2.
Karena kebenaran 1 tambah 1 2 itu nggak boleh bersyarat. Boleh mengatakan 2 kalau Anda rektor, boleh mengatakan 2 kalau Anda soleh. Kalau tidak soleh kamu harus mengatakan 3, tidak boleh. Kebenaran absolutisme harus sah, siapapun yang mengatakan itu. Sama, kebenaran bahwa Allah Tuhan itu selalu sah, siapapun yang mengatakan itu. Bahkan orang yang berkafir 100 tahun, dia kafir, saat itu melafalkan la ilaha illallah maka imannya langsung sah. Padahal berpuluh-puluh tahun dia kafir. Karena kebenaran absolut akan selalu sah tanpa memandang pelaku. Nah ini namanya substansi kebenaran. Ini nggak akan terganggu oleh perilaku sosial.